Greg Nwokolo, zaman aku timnas Indonesia manja kayak Hello Kitty. Penyerang naturalisasi, Greg Nwokolo, membeberkan fakta unik di timnas Indonesia pada eranya. Ia menyebut para pemain Garuda di eranya manja seperti Hello Kitty. Hal ini diungkapkan Greg Nwokolo saat berbincang-bincang dengan Valentino Simanjuntak dalam podcast di kanal YouTube Podsea. Dalam podcast tersebut, pemain kelahiran Nigeria ini secara tersirat mengungkapkan bahwa banyak pemain Indonesia tak bermental baja. Ia mengambil contoh pada eranya, di mana banyak pemain timnas Indonesia manja sehingga meminta perubahan seperti meminta ganti pelatih atau ganti manajemen. Zaman aku di timnas Indonesia, semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty, dibuka Greg Nwokolo kepada Valentino Simanjuntak. Mereka minta, pelatihnya harus ganti, manajemen harus ganti. Selalu begitu, dilanjut ex-penyerang Persija Jakarta tersebut. I am very disciplined when I want to work, and aku tegas. Banyak orang gak suka. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimarahin, pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti. Seriously? Oh ya, selalu begitu. Hal ini menurut Greg berbanding terbalik dengan era Sintayong, di mana pelatih memegang kendali dan bersikap tegas terhadap para pemainnya. Alhasil, pemain yang tidak patuh dan tidak memiliki mentalitas akan ditendang oleh Sintayong dari skuad timnas Indonesia. Sekarang Pak Erick Thohir datang kasih Sintayong bilang, "Hei kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? This is football. Football is not Hello Kitty, football buat laki-laki yang punya mentalitas," dipungkas pemain yang kini berusia 38 tahun tersebut. Sekarang Pak Erick datang kasih Sintayong bilang, you don't wanna work hard, kamu gak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, this is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Sekadar informasi tambahan, Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang tegas dan tak pandang bulu terhadap para pemainnya. Tak terhitung berapa banyak pemain yang sudah dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu, karena dianggap melakukan tindakan indisipliner dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Ketegasan ini pun nyatanya berbuah manis seiring progres yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia terhitung sejak kedatangan Sintayong. Di tangannya, timnas Indonesia mampu naik 48 peringkat di ranking FIFA dari semula di posisi ke-173 dan sempat naik ke posisi 125 pada November kemarin. Tak hanya soal ranking saja, progres yang ditunjukkan timnas Indonesia di era Sintayong juga terlihat di lapangan. Di tangannya, tim Merah Putih mampu lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 17 tahun lalu, dan pertama kalinya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, progres ini bisa saja berlanjut dengan dan berakhir manis, mengingat timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Oke. Oh, kamp berikutnya pelatihnya baru. Tiba-tiba datang, oke, kita udah nggak butuh pemain nasionalisasi, hanya pemain lokal aja. Oke, pemain lokal. Hasilnya nggak bagus, oke, kayaknya kurang pemain nasionalisasi. Tambah lagi. Jadi sekarang Sintayong understand, awal dia datang, dia mau nurut. Oh, pemain lokal aja, ayo. Apa? Hasilnya nggak bagus. Dia sadari bahwa satu hal yang buat dia bertahan di Indonesia adalah hasil. Oke. Dia cari pemain di luar. Dan dari waktu itu dia nggak peduli siapapun. Dia tahu asal dia menang, dia ada di sini. Kalau dia nggak menang, out.